Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara pengisian kinerja untuk guru. Nah, sebelumnya pastikan alamat situs ini sudah benar ya. Alamatnya di sebelah sini, kinerja.gtkjatim.co.id. Ya, mari kita login dulu. Nah, saat kita sudah login, di bagian sini jangan lupa gunakan password dan username yang sudah kita miliki. Jangan lupa di sini klik dicentang saya bukan robot. Bila ini adalah komputer pribadi Bapak Ibu, kita bisa klik remember me, lalu sign in. Nah, kita sudah masuk di halaman awal atau di dashboard milik kinerja. Di sini pastikan tahunnya sudah benar 2020 ya. Lalu overview itu berisi rangkuman dari entrian yang sudah Bapak Ibu isikan. Seperti ini, saya masih memiliki 11 dari entrian tugas pokok yang sudah saya masukkan. Tugas tambahannya masih kosong, total kegiatan lain belum, masih kosong, total PKB masih 1 entrian. Grafiknya ada di sebelah sini. Ini juga berdasarkan dari overview entrian kita tadi. Baiklah, kita masuk langsung ke tugas pokok. Nah, di sini karena saya sudah pernah mengisi, saya punya 11 entrian. Kita lihat di sebelah sini ya, mengajar di kelas 11 BSBU, statusnya verifikasi pending. Mengajar di kelas 11 MIPA 1 juga pending. Yang biru dia sudah tertulis verifikasi pending, dan ada yang berwarna kuning belum mengajukan verifikasi. Di sini biasanya tertulis catatan di sebelah kiri, bukti fisik belum diunggah. Ini bukti fisik belum diunggah. Nah, di sini kita bisa menambahkan bukti fisiknya. Baiklah, kita coba dulu untuk mengisi. Kita akan buat baru. Klik bagian buat baru tadi di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, di sini tugas pokok guru ada 5. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, ini bisa kita masukkan pada saat perencanaan pembelajaran kita. Nah, apabila pembelajaran kita sekarang adalah daring, maka di sini bisa Bapak Ibu masukkan persiapan pada saat kita mempersiapkan kelas virtual kita. Bisa juga kita masukkan di situ modul atau RPP yang sudah kita siapkan untuk pembelajaran tersebut. Lalu melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Bukti fisik yang bisa kita masukkan adalah daftar hadir. Bagaimana apabila kelas saya kan adalah kelas daring sehingga tidak ada daftar hadir. Nah, daftar hadir kita bisa membuat daftar hadir secara online, atau apabila kesulitan, apabila saya tidak menggunakan Google Classroom atau kelas virtual lainnya, misalnya saya hanya menggunakan WhatsApp, juga bisa kita gunakan screenshot dari aktivitas yang terjadi pada saat pembelajaran itu. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Bukti fisik yang kita masukkan nantinya adalah daftar nilai, bisa, lalu contoh dari hasil pekerjaan siswa juga bisa kita masukkan di situ sebagai bukti fisik. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Ini bisa digunakan yang berhubungan, misalnya membimbing OSN, lalu membimbing peserta didik yang akan lomba. Yang selanjutnya, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok.
Ini saya asumsikan sebagai pekerjaan kita yang lain selain mengajar, yaitu sebagai wali kelas atau sebagai kepala laboratorium, kepala perpus. Maka bukti fisik yang akan kita sertakan di sini juga bukti fisik yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Baiklah, kita akan coba. Kita akan buat baru untuk merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Nah, misalnya saya akan merencanakan pembelajaran untuk besok. Kebetulan besok saya punya jam pagi di kelas 11 MIPA 1 misalnya. Saya tulis di sini. Merencanakan pembelajaran daring untuk kelas 11 BSPU dan 11 MIPA 1. Seperti biasa, kita isikan ini, masukkan di bagian nama kegiatan, lalu materinya apa. Besok saya akan mengadakan kuis hiragana. Tanggal besok adalah tanggal 1 Mei 2020, jamnya adalah jam 08.00. Mohon maaf, tanggalnya adalah tanggal sekarang, tanggal 30 April 2020, jamnya adalah sekarang jam 19.00. B, rangkumannya adalah menyiapkan bahan kuis untuk pembelajaran kelas 11 BSPU dan 11 MIPA 1. Setelah itu kita simpan. Nah, jangan lupa untuk menambahkan kuisnya. Misalnya di sini adalah kuis hiragana. Saya akan pilihkan contoh soal hiragana. Misalnya ini saja. Kita masukkan salah satu contoh. Filenya Word bisa, PDF juga bisa. Kita simpan. Nah, sudah terupload, maka kita bisa mengajukan verifikasi. Untuk perencanaan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apabila kita bukan membuat kuis, misalnya kita hanya mempersiapkan pembelajaran dan menyiapkan handout atau modulnya, maka gunakan handout atau modul tersebut sebagai bukti fisiknya. Yang kedua, saya coba yang kedua ya, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kita klik yang ini, saya akan lihat jadwal saya hari ini mengajar. Saya ada mengajar hari Kamis jam 9.10, yaitu jam 2 sampai dengan setengah 4 di kelas 11 MIPA 1. Saya akan entrykan data yang ini. Di nama kegiatan saya adalah mengajar di kelas 11 MIPA 1. Keterangan, pada saat Bapak Ibu mau mengisi ini, jendela ini sudah akan ada isinya sebagai contoh. Ini silakan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saya hapus bagian atasnya. Nah, rangkuman. Rangkuman ini isikan secara singkat namun jelas. Sekali lagi, ini hanya contoh. Apabila Bapak Ibu ingin membuatnya lebih lengkap lagi, misalnya melalui Google Classroom, dimulai,
pukul 14 sampai dengan 15.30. Misalnya mau dilengkapi lagi jumlah peserta didik yang hadir sekian dan sebagainya, itu opsional saja. Nah, setelah mengetik ini jangan lupa klik simpan. Setelah disimpan, kita akan masuk bagian ini, peringatan, ada tertulis di sini bukti fisik belum diunggah. Nah, bagaimana untuk menambahkan bukti fisik? Turunkan saja ke bagian bawah. Di sini ada daftar bukti fisik, kita tambahkan bukti fisiknya. Lalu saya simpan. File yang diterima di sini adalah JPG, PDF, Word, dan Excel. Jadi pastikan bahwa file Bapak Ibu semua sudah seperti itu. Lalu kita bisa menambahkan bukti fisik yang lain. Misalnya itu tadi hanya materinya. Saya akan tambahkan screenshot kondisi kelas. Misalnya instruksi kerja, kegiatan dalam kelas. Kegiatan di sini maksud saya bukan fotonya, tetapi instruksi yang saya gunakan di dalam kelas. Bila Bapak Ibu memiliki fotonya, foto pembelajaran, misalnya Bapak Ibu dapat meminta peserta didik untuk memberikan foto pada saat mereka melakukan pembelajaran, itu juga bisa dimasukkan. Ini materi saya untuk hari ini. Saya simpan. Nah, sudah ada 2. Kegiatan dalam kelas ini materi juga bisa ditambahkan lagi dengan daftar hadir. Apabila sudah siap daftar hadir seperti ini, juga bisa Bapak Ibu masukkan. Sementara milik saya cukup 2 ini dulu. Ini bisa kita tambahkan ya. Lalu setelah itu ini ajukan verifikasi. Jangan lupa untuk mengajukan verifikasi setiap selesai mengentry. Kita akan masuk ke tugas pokok lagi. Maka entrian saya akan keluar di nomor 12. Mengajar di kelas 11 MIPA 1. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Tanggal 30 April. Verifikasi pending. Bila seperti ini statusnya, kita akan menunggu untuk diverifikasi oleh atasan. Kebetulan hari Senin kemarin saya juga telah melakukan pembelajaran daring untuk kelas ekstrakurikuler. Saya akan masukkan di bagian kelima, melaksanakan tugas tambahan, mengajar ekstrakurikuler GCC. Membuat resensi film Jepang yang telah ditonton sebelumnya. Baik, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, jangan lupa untuk menambahkan bukti fisik. Setelah itu, kita bisa juga membuat capture atau screenshot dari kelas yang kita miliki. Misalnya tugas kelasnya adalah ini, resensi film Jepang. Ini ada, bisa kita gunakan halaman ini
sebagai bukti fisik juga bisa kita masukkan. Saya akan screenshot bagian ini. Nah, kita bisa masukkan ini juga sebagai bukti fisik untuk pembelajaran Ekskul GCC. Saya pilih filenya. Ini yang tadi sudah saya screenshotkan, kita masukkan itu sebagai bukti fisik. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, meskipun pembelajaran kita tidak bertatap muka dengan peserta didik, masih banyak cara lain untuk bisa menyiapkan bukti fisik yang bisa kita masukkan dalam kelengkapan administrasi kita. Nah, sudah ada 2. Sekarang saya akan mengajukan verifikasi untuk yang ini karena sudah lengkap. Nah, saya akan masuk lagi ke tugas pokok. Jadi saya sudah memiliki 13 poin. Nah, kita coba sekarang kita masukkan tugas pokok guru yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah kebebasan mutlak untuk Bapak Ibu mengisi bagian rangkuman dan juga menggunakan platform apa untuk pembelajaran. Tidak harus Google Classroom, bisa juga melalui grup WhatsApp, bisa juga melalui Edmodo atau apapun yang biasa dilakukan. Selanjutnya saya akan simpan. Nah, setelah kita simpan, sekarang kita akan masukkan bukti fisiknya. Setelah saya koreksi, ini saya memiliki daftar nilainya. Oke, daftar nilai 11 BSBU. Kita pilih filenya, sudah saya siapkan tadi, daftar nilai daring. Kita masukkan, lalu kita simpan dan sudah masuk. Misalnya Bapak Ibu butuh, selain ini, selain daftar nilai, saya akan masukkan contoh pekerjaannya. Misalnya ini adalah sampel pekerjaan siswa. Kita bisa masukkan. Nah, ini. Kita masukkan contoh screenshotan dari kelasnya tadi, misalnya seperti ini. Nah, kita screenshot bagian ininya saja. Bagian ini kita bisa screenshot dan kita masukkan ke dalam bukti fisik untuk poin yang tadi. Jadi kita sudah mendapatkan 3. Nah, sekarang tugas pokok sudah. Tugas tambahan sekarang, di bagian tugas tambahan ini kita tidak bisa mengentri apapun karena ini adalah wewenang dari atasan untuk bisa mengentrikan tugas tambahan yang ada di sini. Selanjutnya PKB. Untuk di PKB ini ada satu yang sudah saya masukkan kebetulan. Kita akan coba membuat baru. Misalnya di bagian PKB ini ada 3 yang bisa dipilih. Melaksanakan pengembangan diri seperti yang sudah saya entrikan tadi berupa workshop, diklat, pelatihan atau seminar dan sebagainya. Melaksanakan publikasi ilmiah seperti melaksanakan publikasi TK, lalu jurnal, lalu melaksanakan karya inovatif. Itu bisa kita masukkan. Tinggal pilih bagian mana yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, sebaiknya ini memang seiring dan sejalan dengan breakdown pada SKP yang sudah kita buat. Jadi, misalnya melaksanakan pengembangan diri sudah saya rencanakan
di SKP saya itu di bulan Februari. Saya akan lihat PKB saya tadi. Ini workshop perakitan soal. Saya mengisinya di bagian melaksanakan pengembangan diri, diklat fungsional, keterangannya nama workshopnya di mana. Nah, ini kegiatannya adalah 13 sampai 16 Februari sesuai dengan SKP, breakdown SKP yang telah saya buat di tahun 2020. Nah, sama juga pengisiannya seperti yang pengisian untuk tugas pokok tadi. Setelah mengisi, jangan lupa simpan. Isiannya di sini juga sama seperti itu. Misalnya kita mencoba mengisi, misalnya melaksanakan pengembangan diri, detailnya mengikuti diklat fungsional atau kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi atau keprofesian guru. Bisa kita masukkan di sini MGMP. Bisa juga kita masukkan MGMP sekolah. Lalu diklat fungsional misalnya, lalu nama kegiatannya misalnya workshop bla bla bla, misalnya seperti ini. Lalu kita isikan di sini. Kita bisa mengedit nama workshop di sini, bukan karya inovatif. Lalu waktu, tempat, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk PKB sudah. Sekarang kita masuk ke bagian kegiatan lain. Oke. Saya akan mencoba mengisikan kegiatan lain untuk guru. Nama kegiatan lain. Kebetulan di hari ini saya mengikuti rapat pleno kelulusan, rapat wali kelas, persiapan kelulusan angkatan 2017. Tanggalnya adalah tanggal hari ini. Yaitu tanggal 30. Waktunya tadi adalah jam 10. Lalu tempatnya keterangannya bahas hasil ujian dan persiapan kelulusan, ujian sekolah dan persiapan kelulusan. Lalu saya simpan. Nah, di sini saya tambahkan bukti fisik. Jadi sudah ada 3 file yang saya miliki, 1 undangan rapat dan 2 foto kegiatan. Lalu saya akan mengajukan verifikasi. Baiklah, sampai di sini semuanya sudah terisi. Untuk bagian PKB tadi, jangan lupa Bapak Ibu bila memasukkan bagian melaksanakan pengembangan diri atau workshop mengikuti diklat fungsional, jangan lupa untuk menyiapkan bukti fisik yang dibutuhkan. Yang pertama adalah undangan kegiatan, yang kedua adalah surat tugas, yang ketiga adalah sertifikat dari kegiatan tersebut. Baiklah, ini adalah tutorial singkat cara untuk mengisi akinerja. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Salam sehat dan stay at home. Terima kasih.